Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab di Selasau Batu Jajar, Bandung Barat yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, mendengar beberapa radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Kita sekarang memasuki pertengahan bulan Ramadan. Kalau nggak salah hari ini hari ke-16 ya, tanggal 16 Ramadan. Salah satu di antara amalan yang sangat ditekankan di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Nabi SAW setiap bulan Ramadan selalu didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian dimurojaah. Dicek, diulang-ulang hafalan Nabi SAW tentang Al-Quranul Karim dari awal sampai akhir. Karena itulah para ulama, para sahabat zaman dahulu, mereka lebih intensif untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Sampai ada yang tamat setiap 10 hari sekali. Jadi se-Ramadan 3 kali. Ada yang setiap 3 hari tamat. Jadi 1 kali bulan Ramadan 10 kali tamat. Ada yang setiap hari tamat. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah selama bulan Ramadan sampai menamatkan Al-Quran 60 kali. Rata-rata 2 kali sehari. Itulah hebatnya perhatian para ulama terhadap Al-Quran di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena salah satu penyebab dimuliakannya Ramadan karena di bulan ini diturunkannya Al-Quran. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Karena itulah maka di bulan Ramadan pula Allah menyuruh kita saum. Kenapa saum ini? Tidak diperintahkan di bulan-bulan lain, di bulan Syawal, di bulan Dzulhijjah, atau di bulan-bulan haram lain. Di bulan haram itu seperti bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Itu bulan-bulan haram. Kenapa tidak diperintahkan saum di 4 bulan haram? Tapi justru di bulan Ramadan penyebabnya karena di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Makanya Allah berfirman, faman syahida minkumus syahra falyasum. Karena di dalam bulan Ramadan Al-Quran diturunkan, maka siapa orang yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, hendaklah dia saum di dalamnya. Karena itulah kegiatan ibadah saum di bulan Ramadan tidak bisa dipisahkan dari ibadah membaca Al-Quran. Makanya berkata Rasul SAW, Innal Qur'ana wasyama yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Sesungguhnya Al-Quran dan saum dua-duanya akan menjadi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat.
Qala asyam, berkata saum. Maksud saum berkata artinya qala thawabu amalisyam. Ini penjelasan Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Telah berkata pahala dari amalan saum. Pahala dari amalan kita, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kullu thawabi amali ibni Adam mujassimatun yaumal qiyamah. Semua pahala dari amalan anak Adam itu nanti akan berwujud pada hari kiamat. Kalau bisa bicara. Di antaranya pahala dari saum yang kita lakukan nanti bicara. Rabbi mana'tuhu anit ta'am wasyarab wasyahwat fasyafi'ni fihi. Ya Allah, aku telah menghalangi orang ini dari makan, dari minum, dari syahwat. Jadikan aku sebagai syafaat bagi dia. Wa qala al-Quran, berkata Al-Quran. Yang dimaksud Al-Quran berkata bukan Qurannya, tapi qala thawabu qiraatihi. Berkata pahala dari bacaan Al-Quran. Kata pahala Rabbi mana'tuhu anin naum ana al-lail wa atrafan nahar fasyafi'ni fihi. Ya Allah, aku telah menghalangi orang ini dari tidur sepanjang malam, sepanjang siang karena baca Al-Quran. Jadikan aku sebagai syafaat. Fayashfa'an. Maka dua-duanya saum dan Al-Quran, maksudnya pahala bacaan Al-Quran, pahala amalan saum, dua-duanya akan menjadi syafaat pada hari kiamat. Maka Nabi SAW menekankan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti sahibahu yaumal qiyamah syafi'an. Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca oleh kalian Al-Quran. Karena Al-Quran kelak akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Karena itulah maka banyak ayat dan hadis yang sahih yang memotivasi kita untuk sering-sering membaca Al-Quranul Karim. Mau faham artinya, mau tidak, baca. Kalau dengan faham artinya, bagus. Kalau dengan tafsirannya, lebih bagus. Enggak faham tafsir, enggak ngerti artinya, baca lafadznya, itu pun berpahala. Salah satu ayat yang menerangkan keutamaan baca Al-Quran adalah surah Fatir ayat 29 sampai ayat 30. Allah berfirman, innal ladzina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, maksudnya baca Al-Quran, didahulukan dan mendirikan salat dan menginfakkan sebagian harta yang kami rizkikan kepada mereka, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Mereka itu 3 amalan nih. Baca Al-Quran, salat, infak. Maka orang yang melakukan 3 ini, kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur, berarti mereka itu mengharapkan sebuah perniagaan yang tidak ada ruginya. Lalu kata Allah, yuwafiyahum ujurahum. Allah akan menyempurnakan pahala mereka bagi mereka. Wa yaziduhum min fadlih. Allah akan tambah kepada mereka karunia-Nya.
innahu ghafurun syakur. Sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha bersyukur. Makna bersyukur Maha Pembalas terhadap kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Karena itulah maka tak heran kalau orang yang banyak-banyak membaca Al-Quran, apalagi belajar, kalau tidak bisa membaca, belajar. Terus kalau sudah bisa, ajarkan. Dia mensucikan dirinya sendiri dengan belajar Al-Quran. Memperbaiki dirinya sendiri dengan belajar Al-Quran. Dan memperbaiki orang lain dengan mengajarkan Al-Quran. Kata Rasul SAW, itulah manusia terbaik. Terbaik menurut pandangan Allah dan Rasulnya. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, maksudnya manusia yang paling baik di antara kalian dalam pandangan Allah dan Rasulnya adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Baik belajar tata cara bacanya, atau belajar tarjamah artinya, apalagi belajar tafsirnya. Hukum yang bisa diambil dari ayat Al-Quran yang dibacanya, lalu diajarkan. Maka itulah manusia terbaik. Karena itu orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, kemuliaannya sampai oleh Allah Azza wa Jalla digolongkan beserta makhluk yang paling mulia, yang tak pernah dosa. Siapa? Para malaikat. Sebagaimana sabda Nabi SAW dari Aisyah radhiyallahu anha. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Berkata Rasul SAW, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. وَالَّذِينَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَأْتَأُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَقٌّ لَهُ أَجْرٌ. Orang yang mahir terhadap Al-Quran, bacaannya benar, bagus, ahli, tajwidnya, makhrajnya, semuanya bagus, lancar, ya, faham artinya, faham tafsirannya, diaplikasikan, diamalkan. Itu orang yang mahir. Maka kata Rasul SAW, ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan disatu golongankan dengan para malaikat yang mulia dan maha baik. Kiram, mulia. Bararah, yang banyak melakukan kebaikan ke banyak makhluk. Walaupun makhluk lain itu nggak punya jasa, nggak punya kebaikan kepada para malaikat, tapi mereka melakukan banyak kebaikan. Di antara kebaikan para malaikat itu seperti malaikat pemikul arsy. Sambil memikul arsy, bertasbih, memuji Allah, memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Itu salah satu di antara kebaikan dari para malaikat. Ini menunjukkan itu malaikat makhluk yang mulia. Tidak pernah dosa walaupun sedetik, walaupun sekejap. Orang yang mahir terhadap Al-Quran disatu golongankan dengan makhluk mulia. Maknanya dia juga mulia. Dan orang yang masih dalam tahap belajar membaca Al-Quran lalu dia terbata-bata, belum lancar karena masih dalam proses belajar, wa huwa alaihi syaqq, dia merasa berat karena dalam proses belajar. Seperti anak kecil belajar berjalan, ada errornya ya. Selengkah halu, selengkah, dua lengkah, jatuh. Kadang sakit.
Lalu bangkit lagi, selangkah sekarang 4-5 langkah, baru jatuh. Wajar. Kita belajar sepeda. Pasti ada errornya. Nabrak, terguling, atau pedal berkali-kali menghantam tulang kering. Mengalami kan? Jedak lagi. Itu urutnya bara rohak. Semua berproses, termasuk belajar Al-Quran. Diejah, zaman saya dulu diejah. Sekarang nggak ada sistem ejah. Makanya anak-anak sekarang mah nggak bisa ngejah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ba sin jr bis. Ingat kan orang-orang nu aki-aki gitu tah ayeuna. Ba sin jr bis. Mim alif lam tasjid jr mil gitu aja. Lam jabar la ha alif lam ro tasjid jr hir. Dia aja sok anak-anak sekarang nggak akan bisa begitu karena metodenya berbeda. Tapi walaupun beda metode, yang penting hasil akhirnya bacaannya benar lancar. Nah, pada waktu proses belajar pasti orang mengalami kesulitan. Wa huwa alai syaqqa falahu ajran. Dia dapat 2 pahala. 1 pahala dari belajarnya, 1 pahala dari penderitaannya ketika proses belajar. Makanya yang sedang belajar jangan takut salah. Pasti akan terjerumus dalam kesalahan. Itu sebuah proses. Itu tidak berdosa. Ada 2 pahala. Dosa itu kalau sudah lancar, sudah bagus, sudah bisa, karena kelalaian dia asal baca, kemudian terjerumus ke dalam kesalahan, itu baru karena kelalaian. Dalam hadis lain, Nabi SAW memberikan penjelasan tentang besarnya pahala membaca Al-Quran. Kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Siapa orang yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, baginya akan diberikan 1 kebaikan, dan dari 1 kebaikan dilipat gandakan pahalanya 10 kali. 1 huruf 10 pahala. Aku tidak berkata alif lam mim itu 1 huruf, tapi 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Alif lam mim 30 pahala. Bismillahirrahmanirrahim itu sudah 190 pahala. Karena Bismillahirrahmanirrahim terdiri dari 19 huruf. Bayangkan kalau 1 ayat. Bayangkan kalau 1 halaman. Bayangkan kalau 1 lembar. Bayangkan kalau 1 juz sehari. Kali 10. Kali berapa ribu huruf. Kali 10. Jadi pahalanya sangat-sangat banyak, dihitung per huruf. Bukan per kata, bukan per ayat. Di hadis lain, kita bisa membayangkan besarnya pahala dari membaca hanya 1-2 ayat. Sebagaimana beliau bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, afala yagdu ahadukum ilal masjid fayata'allamu aw yaqra'u ayatain min kitabillahi azza wa jalla khairun lahu min naqatain wa 3 khairun lahu min 3 wa 4 khairun lahu min 4 wa min a'dadihinna minal iba. Kenapa salah seorang di antara kalian tidak pergi ke masjid lalu dia belajar atau membaca 2 ayat Al-Quran, 2 ayat.
maka itu lebih baik dibanding 2 ekor unta. Maknanya membaca 2 ayat dari Al-Quranul Karim pahalanya lebih besar. Khairun maknanya aktsaruha ajra. Lebih baik maknanya lebih banyak pahalanya. Lebih banyak pahalanya daripada berkurban dengan 2 ekor unta. 3 ayat lebih besar daripada 3 ekor unta. 4 ayat lebih besar daripada 4 ekor unta. Dan begitulah seterusnya. Bayangkan besarnya pahala dari membaca Al-Quranul Karim. Ini secara umum baik faham arti ataupun tidak. Terlebih ketika seseorang membaca Al-Quran, maka malaikat datang mengerumuni. Terus Allah curahkan rahmat. Allah turunkan sakinah. Sakinah itu ketentraman jiwa. Dan Allah sebut orang itu namanya di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya dalam konteks memuji. Dipuji, disebut namanya. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah di masjid. Lalu mereka membaca kitab Allah. Mempelajari isinya. Belajar tata cara bacanya. Atau tarjamahnya. Apalagi tafsirannya. Tapi tafsirannya itu maksudnya dibimbing oleh ahlinya yang faham tafsir, bukan sama-sama orang bodoh nafsirkan ayat yang sedang dibaca oleh pikirannya masing-masing. Itu bahaya. Sejak zaman baheula, sejak saya muda masih SMA sekitar tahun 80-an, di masjid-masjid itu ada kegiatan namanya mentoring. Halaqah, ya, beberapa orang berkumpul dibimbing oleh satu mentor. Baca ayat, satu ayat dibaca bergiliran. Lalu dibahas isinya. Kalau mentornya ini berilmu, bagus. Tapi kalau mentornya sama-sama tidak berilmu, menurut kalian ayat ini bagaimana? Menurut yang itu bagaimana? Mentornya juga nggak paham ilmu tafsir, itu bahaya. Karena menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu, dengan kebodohan, itu terlarang, haram. Rasul SAW menyatakan, "Man qala fi kitabillah bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a." Dalam riwayatin, "Man fassara al-Quran bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa orang yang menafsirkan Quran dengan ra'yu atau tanpa ilmu, hendaklah dia siap-siap menempati tempat duduk dalam neraka. Karena bahaya, bisa sesat memahami Quran tanpa ilmu. Kalau mau mentoring, bimbing oleh ahlinya. Ini hadisnya, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum." Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah dan mempelajari isinya, kecuali akan turun sakinah, ketentraman jiwa. Terus wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan dicurahkan kepada mereka rahmat. Wa hafathumul malaikah, para malaikat akan mengerumuni mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan memuji-muji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Dipuji. Berdasarkan hal itu, maka kita mengetahui bahwa membaca Al-Quranul Karim sebuah amalan yang luar biasa besarnya. Apalagi kalau
dilakukan di bulan Ramadan, di tengah-tengah saum, di siang hari ketika saum, atau di malam harinya. Seusai tarawih. Orang-orang tidur, paksakan kita baca Al-Quran. Ngantuk, tunduh, bagaimana cara memotivasi diri kita? Bayangkan keutamaan yang akan Allah berikan kepada kita karena membaca Al-Quran. Keutamaannya seperti yang tadi disebutkan. Dari setiap huruf 10 pahala. Dari setiap ayat pahalanya lebih baik daripada berkurban dengan seekor unta yang besar. Satu ayatnya, bayangkan kalau 10 ayat, 100 ayat. Kemudian disatu golongankan dengan malaikat yang mulia. Kemudian turun rahmat, turun sakinah, turun para malaikat. Kemudian Allah memuji kita di hadapan para malaikat yang ada di sekeliling arsy. Kemudian banyak lagi keutamaan yang tidak terhitung karena membaca Al-Quranul Karim. Kadang asar atau dampak dari turunnya malaikat kita tidak melihat, tapi dampaknya terasa. Kita pernah membahas kitab dan sekarang masih belum selesai. Setiap hari Senin subuhnya. Sekarang hari apa? Rabu sudah kelewat Senin kemarin. Tentang alam para malaikat yang mulia. Di antaranya ada satu riwayat seorang sahabat membaca Al-Quran pada malam hari. Di dekatnya anaknya lagi tidur tergeletak. Di samping anak itu ada kuda. Pas dibaca, tiba-tiba kuda itu meringkik, meronjak-lonjak. Dia takut anaknya keinjak, lalu diam. Kuda itu diam. Terus dibaca lagi, meringkik lagi. Diam lagi, kuda juga diam. Begitu terus. Tiba-tiba ada semacam gumpalan asap yang di tengah-tengahnya memancarkan cahaya. Turun. Kemudian aku berhenti membaca Al-Quran melihat tentang gumpalan asap itu. Kemudian menjauh dan hilang. Keesokan harinya aku menceritakan pengalamanku kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Itulah malaikat yang turun karena bacaan Quran. Itu dahsyatnya pengaruh bacaan Al-Quran yang dibaca secara ikhlas, penghayatan, khusyuk ternyata luar biasa. Dan itu teralami di zaman para sahabat. Ya, apakah di zaman kita bisa teralami? Ya kalau kualitas iman dan bacaan kita sehebat para sahabat, mungkin saja bisa. Oleh karena itu, maka barengi saum kita dengan sebanyak mungkin membaca Al-Quran. Usahakan 1 bulan ini tamat minimal 1 kali sehari saja. Syukur-syukur kalau bisa 2 kali. Dan ini kalau kita hitung-hitungan tidak susah menamatkan walaupun umpamanya sepekan sekali. Terutama bagi orang yang pengangguran gitu ya. Coba bayangkan. Setengah jam sebelum sholat masuk masjid baca Al-Quran. Masuk wudu dulu ya. Sholat tahiyatul masjid baca Al-Quran. Setengah jam. Setengah jam itu dapat setengah juz. Dengan bacaan yang normal. Tidak ngebut, tidak terlalu lambat. Beres sholat, sisihkan lagi setengah jam. Sejam. 1 juz. 1 kali sholat. Kalau 5 kali sholat 5 juz. Ya katakanlah maghrib isya tidak. Karena setelah maghrib buka gitu ya. Setelah isya tarawih. Pada tarawih bisa.
Minimal sehari 4 juz. Jadi kalau 30 juz berapa hari itu? Paling 8 hari. 7,5 hari itu samingguan lah. Samingguan tamat, samingguan tamat, samingguan tamat. 4 kali sebenarnya. Tidak begitu menyita banyak waktu. Sisihkan setengah jam setelah sebelum sholat, setengah jam setelah sholat. Aduh, saya sibuk bekerja. Sisihkan 6 menit sebelum sholat, 6 menit setelah sholat. 6 menit plus 6 menit. Berapa? 12 kali 5. 60. 1 jam. 1 jam 1 juz. Sehari bisa minimalnya 1 juz. One day, 1 juz. Dan itu tidak banyak menyita waktu dibanding 24 jam waktu yang kita miliki 1 hari 1 malam. Sisihkan 1 jam untuk membaca Al-Quran. Dan 1 jam juga tidak dipeleter. Tidak diforsir, enggak. 6 menit. 6 menit sebelum sholat, 6 menit setelah sholat, 12 menit. Nah, 5 kali itu 1 jam bisa 1 juz selesai. Ya. Jadi ikhtiarkan kita tamatkan Al-Quran minimal 1 kali. Syukur kalau lebih 2 kali, 3 kali sebagai bukti besarnya perhatian kita terhadap Al-Quranul Karim. Dan inilah yang sangat-sangat ditekankan oleh Nabi SAW, oleh para sahabat, dan oleh para ulama terdahulu, bahkan ulama-ulama zaman sekarang. Ya, inilah penjelasan kita tentang keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Cukup ya sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan untuk bertanya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Bismillah. Ustaz, mewakili teman-teman tunanetra yang bertanya bahwa bolehkah orang yang lagi haid membaca Al-Quran? Karena kalau tunanetra kan membacanya dengan meraba. Artinya bolehkah meraba Al-Quran ketika haid? Saya pernah mendengar jawabannya dari beberapa ustaz bahwa dibolehkan membaca Quran ketika haid secara jumhur ulama. Tapi ini kan dipegang, maksudnya kalau dipegang bolehkah? Karena Quran Braille tanpa dipegang tidak bisa dibaca. Jaja Ustaz. Barakallahu fiik. Intinya boleh nggak menyentuh mushaf Al-Quran gitu ya? Iya, ulama ikhtilaf. Jumhur ulama tidak membolehkan wanita haid menyentuh Al-Quranul Karim. Kecuali dalam rangka umpamanya kepentingan tertentu. Seperti seorang mahasiswi. Kemudian dites oleh gurunya, diuji hafalannya atau bacaan Al-Qurannya. Maka itu dibolehkan. Atau seorang guru ustadzah haid, tapi dia mengajar Al-Quran. Dan itu tugas kewajiban dia di sekolahnya. Ya, kalau dia berusaha dari hafalannya itu bagus. Ya. Terus yang kedua, ini yang kedua nih. Apakah Quran Braille? Kan bedanya kalau Quran Braille mah tidak berupa huruf yang dicetak tapi totol-totol menonjol karena harus diraba, bukan dilihat, harus diraba dengan ujung jari yang sensitif. Kalau tidak terlatih nggak akan terbedakan. Saya dulu waktu SMA pernah jadi reader di Wiataguna. Reader itu pembaca. Terus oleh teman-teman yang tunanetra ditulis ke huruf Braille. Ada teman karena hampir setiap hari saya diajari huruf Braille A, B, C, D gitu. Jadi kalau dilihat bisa baca kuda.
Tapi coba saya merem terus diraba, teka raba. Tidak bisa membedakan mana A, mana B, mana C. Itu harus terlatihnya, Pak Kusnadinya. Apakah Quran Braille dianggap sebagai mushaf yang tidak boleh disentuh oleh wanita yang haid? Itu juga termasuk pembahasan di kalangan para ulama. Jadi pertama, jumhur ulama melarang wanita haid, wanita nifas, wanita yang orang yang junub menyentuh Al-Quran Al-Karim. Adapun melafazkannya untuk kepentingan tertentu seperti mengajar atau belajar, maka boleh yang terucap dari hafalannya, bukan dengan cara menyentuh mushafnya. Apa dalilnya? Banyak. Pertama, Al-Quran la yamassuhu illal mutahharun. Surah Al-Waqiah. Tidak boleh menyentuhnya, maksudnya menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Kemudian hadis la yamassul Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. Itu beberapa dalil dari ayat atau hadis yang sahih. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, boleh. Tidak ada larangan menyentuh Al-Quran dalam keadaan tidak suci. Haid, nifas, junub. Karena apa? Karena tidak ada larangan. Melarang itu menetapkan syariat larangan wajib dengan dalil Quran atau hadis yang sahih, dan tidak ada ayat atau hadis sahih yang melarang menyentuh mushaf Al-Quran. Adapun ayat tadi la yamassuhu illal mutahharun, pertama itu bukan larangan, hanya berita. Tidak bisa menyentuhnya kecuali yang disucikan. Dan nyah di sana bukan Quran tapi Lauhul Mahfuz. Sebagaimana dalam konteks ayat tersebut, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sungguhnya ini adalah Al-Quran yang mulia. Al-Quran yang mulia terpelihara di sebuah kitab yang terjaga. Maksudnya Lauhul Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun, tidak bisa menyentuh Lauhul Mahfuz kecuali makhluk yang disucikan. Maksudnya para malaikat. Ini ayat bukan tentang mushaf Al-Quran, tapi tentang Lauhul Mahfuz. Quran memang ada tertulis Lauhul Mahfuz, dan Lauhul Mahfuz tidak bisa disentuh kecuali oleh malaikat yang suci. Adapun hadis la yamassul Quran illa tahir, semuanya dhaif, enggak ada yang sahih. Kedhaifannya di antara dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Muqaddimah Tamamul Minnah. Dalam kitab Tamamul Minnah, semua hadis tentang hal itu dhaif. Sehingga tidak ada larangan. Itu yang pertama. Kedua, andai hadis itu sahih, la yamassul Quran illa tahir, kata beliau, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. Suci di sini ada banyak makna. Pertama, suci maksudnya jiwanya. Oh, mungkin badannya berhadas, tapi jiwanya suci. Siapa? Orang mukmin. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci jiwanya, yaitu orang mukmin. Orang kafir, orang musyrik tidak boleh karena jiwanya najis. Innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Orang mukmin jiwanya nggak najis. Al-mu'minu la yanjus. Orang mukmin itu tidak najis. Maksudnya jiwanya. Badannya mungkin orang mukmin najis. Kalau orang mukmin umpamanya ngegendong anak kemudian keompolan, badannya najis. Atau umpamanya main HP gitu sambil jalan, jubur termasuk septic tank. Seluruh badannya najis. Tapi jiwanya tetap suci. Ya, nah, jadi yang dimaksud la yamassul Quran illa tahir, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. Maksudnya suci jiwanya itu orang mukmin. Orang kafir nggak boleh karena najis, dan dia bisa dengan kenajisan jiwanya
menghinakan Al-Quran. Makanya Nabi SAW melarang para mujahidin membawa catatan Al-Quran ke negeri kafir. Khawatir itu jatuh ke orang kafir, lalu diinjak, dihinakan, dan seterusnya. Makanya kata Syekh Al-Albani, seandainya hadis ini sahih, ini seandainya, para hadis ini tidak sahih. Seandainya hadis ini sahih, tahir di sana maksudnya adalah mukmin. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang mukmin. Orang muslim, orang non-muslim, kafir, musyrik tidak boleh. Karena mereka jiwanya najis. Itulah yang kedua. Ketiga, di zaman Nabi SAW belum ada mushaf. Ayat-ayat Al-Quran belum dibukukan. Karena mushafnya belum ada, tidak mungkin ada larangan menyentuh mushaf. Mushaf baru dibuat setelah Nabi wafat, terjadi peperangan melawan orang-orang murtad, banyak para sahabat yang hafal Al-Quran gugur di medan perang. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang saat jadi khalifah khawatir para penghafal Al-Quran nanti meninggal semua, Quran bisa hilang. Maka muncul inisiatif untuk menuliskan Al-Quran. Maka lahirlah mushaf. Di zaman Nabi SAW tidak ada. Apakah membukukan Al-Quran itu bidah? Enggak, ini sunnah. Sunnah apa? Sunnah Khulafaur Rasyidin. Yang oleh Nabi SAW diperintahkan untuk kita ikuti. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil Khulafaur Rasyidin al-Mahdina min ba'di. Membukukan Al-Quran tidak bidah. Walaupun Nabi tidak melakukannya, tapi beliau memerintahkan ikuti sunnah para Khulafaur Rasyidin. Oh, ini sunnah Khulafaur Rasyidin. Siapa yang mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin, dia mengikuti sunnah Nabi SAW. Nah, demikian juga di zaman Utsman, di zaman-zaman khalifah selanjutnya, maka baru ada mushaf. Di zaman Nabi tidak ada. Kalau tidak ada mushaf, mana mungkin ada larangan menyentuh mushaf. Berdasarkan hal itu, maka kata beliau tidak ada larangan. Boleh seorang wanita yang haid, yang nifas, yang junub menyentuh Al-Quranul Karim. Ya, ini dua pendapat di kalangan para ulama ikhtilaf. Terus mana yang kuat? Tergantung menurut siapa. Menurut jumhur yang kuat yang terlarang. Menurut yang berpendapat boleh, ya tidak apa-apa. Ya, walhasil tidak boleh saling mencela. Ya, pribadi saya cenderung kepada pendapat yang kedua, dibolehkan membaca dan menyentuh mushaf Al-Quran dalam keadaan haid. Karena apa? Karena dalil-dalil yang tadi disebutkan tidak ada larangan dan belum ada mushaf di zaman Nabi SAW, sehingga tidak mungkin ada nas yang melarang menyentuh mushaf. Tapi kalau kita bisa menyentuhnya dalam keadaan suci, lakukan. Nanti setelah ini kita akan membahas adab-adab membaca Al-Quran. Adab-adab yang disunnahkan. Tidak wajib, ada yang wajib, ada yang sunnah. Salah satu yang sunnah dalam keadaan suci, menghadap kiblat dan seterusnya. Ya, besok kita akan jelaskan, bukan besok, beberapa hari setelah besok. Besok masih ada pembicaraan lain tentang Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Wafika barakallah. Afwan Ustadz, izin bertanya yang berkaitan dengan surat hadis tadi al-mahiru bil Quran ma'asyafaratil kiromil baroroh. Itu orang yang mahir itu bersama para malaikat. Sementara di ayat Al-Quran surat Al-Zuhruf ayat ke-43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'shu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Yang artinya, dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Ini seperti satu makna
tetapi saya tidak tahu maknanya, tafsirannya seperti apa. Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan wa huwa lahu qarin. Siapa orang yang berpaling dari peringatan Allah, maksud dari Al-Quran. Dia berpaling dari Al-Quran. Cuek terhadap Al-Quran. Apalagi ingkar gitu ya. Seorang Muslim tidak ingkar kepada isi Al-Quran. Dia meyakini Quran ini kalamullah, tapi dia cuek. Tidak mau mempelajarinya, tidak mau membacanya, nggak mau tahu isinya. Nuqayyid lahu syaitanan, kami akan utus, akan lepaskan seekor setan, seekor banyak oleh seorang, bukan orang. Wa huwa lahu qarin, dan si setan itu akan menjadi qarin, jin qarin yang akan menyesatkan dia. Yang akan membisikkan godaan-godaan untuk berbuat maksiat, menjauhi ketaatan, menjauhi ibadah, menjauhi amal soleh, menjauhi kebaikan. Pokoknya mah anti kebaikan, semangat kepada dosa dan maksiat. Itu yang dibisikkan oleh si qarin dari kalangan setan. Dia akan lebih dominan, menguasai jiwa orang yang berpaling dari Quran dan Sunnah. Akibatnya perilakunya jauh dari Quran. Baik dia kafir, ingkar kepada Quran, atau Muslim yang cuek kepada Al-Quran. Ada Muslim yang gak bisa baca Quran? Banyak. Ada Muslim yang gak mau tahu isi Al-Quran? Banyak. Nah, dia akan dibarengi oleh setan. Dan setan akan menjadi qarin. Qarin itu sudah jadi bahasa Indonesia dengan sedikit perubahan susunan huruf. Kroni, qarin itu dekat. Maknanya sama, teman dekat, sahabat karib. Akibatnya dia mengikuti bisikan teman dekatnya, yaitu setan laknatullahi alaih. Orang yang seperti jiwanya itu disebut jiwa ammarah. Kata Allah Azza wa Jalla, inna nafsa la ammaratum bisu. Jiwa yang seperti itu selalu memerintahkan kepada keburukan. Inginnya itu berbuat dosa, yang penting menyenangkan lah. Yang penting senang, happy, bahagia. Gak peduli haram atau halal. Yang penting happy. Itu. Orang seperti ini diterangkan di dalam surah Thaha. Agak mirip sedikit lafadznya. Kalau tadi wa may ya'shu an dzikrir rahman, kalau ini faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Siapa orang yang berpaling dari peringatanku? Tadi sudah disebutkan berpaling dari Quran, diutus setan untuk menjadi qarin bagi dia. Kalau di sini fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan diberikan kehidupan yang sumpek sempit di dunia. Kekayaan melimpah, kekuasaan besar tinggi, pangkat jabatan juga luhur gitu, pengikut pendukung banyak. Tapi hatinya kok sumpek sempit, nggak bahagia, selalu stres, selalu depresi. Semua yang dimilikinya menjadi siksaan baginya. Hartanya menjadi siksaan baginya. Karena apa? Dia harus memikirkan perusahaan di sana takut rugi, perusahaan di sini takut dikorupsi sama karyawannya, perusahaan di sana takut sahamnya turun. Pusing, nggak bisa tidur. Kalau mau tidur harus makan obat tidur, baru bisa. Lama-lama 1 tablet imun dirinya tuh nggak mempan, harus 2 tablet baru tidur. Lama-lama imun juga tuh, imun tuh kebal tuh, nggak terpengaruh oleh 2 tablet. Kalau sudah 4 tablet mah tidur selamanya alias mati.
Ya. Nah, ada orang yang berkuasa, tapi kekuasaan siksaan bagi diri, stres dia. Takut kekuasaan digoncang. Setiap yang berkuasa pasti ada oposisi. Oposisi selalu mengkritiknya, selalu menghujatnya, selalu berusaha menggoncangnya. Stres tuh nggak kayak gitu. Stres. Hartanya, pangkatnya, jabatannya, kekuasaannya menjadi siksaan baginya. Hati sumpah. Kata Allah Azza wa Jalla, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia akan diberikan kehidupan yang sumpek, yang sempit. Di tengah gelimangnya harta. Di tengah kekuasaan. Di tengah pangkat jabatan yang tinggi. Di tengah pendukung yang banyak. Dia stres. Itu di dunia. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat kami kumpulkan dia dalam keadaan buta. Padahal waktu di dunia melek dia. Dia komplain kepada Allah. Rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal waktu di dunia aku melihat. Apa jawaban Allah? Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Kata Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah kata Allah. Dulu waktu di dunia ada ayat-ayat kami nih Quran datang kepada kamu, kamu mengabaikannya. Demikian juga pada hari kamu diabaikan. Dengan cara apa? Dibutakan. Bayangkan, waktu di dunia melek tiba-tiba dikumpulkan dalam keadaan buta. Aduh, siksaannya secara psikis, stres itu. Apalagi di ayat lain, ditambah bisu, ditambah tuli, terus dia berdiri berjalan di atas wajahnya. Rusak itu kehinaan bagi dia. Sehebat-hebat ahli akrobat di dunia, gak ada yang bisa berdiri dan berjalan di atas wajah. Rusak atau wajahnya ya. Berjalan di atas tangan banyak yang bisa. Gak banyak ya, tangan sedikit gitu ya. Tapi yang berjalan dengan wajah gak ada. Sehingga seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana mungkin orang bisa berdiri dan berjalan di atas wajahnya? Apa kata Nabi SAW? Allah yang maha kuasa membuat manusia bisa berjalan di atas kedua kakinya, pasti dia pun mampu membuat manusia berjalan di atas wajahnya. Itu penghinaan. Nah, itu efek dari sikap cuek terhadap peringatan Allah yang berupa Al-Quranul Karim. Allahu a'lam. Terakhir satu lagi, mangga kasih. Ada telepon dari studio, mangga. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, wa jazakallahu khair. Materi Quran nanya fikih. Barakallahu fik. Kalau ada seseorang janda, gak punya suami, gak punya orang tua, siapa yang bertanggung jawab untuk menafkahinya? Terus karena dia sudah tua, gak bisa saum. Dia terkena kewajiban membayar fidyah, tapi gak punya kemampuan. Taib, siapa yang bertanggung jawab? Orang yang hubungan kekerabatannya paling dekat. Kalau ada kakaknya, kakaknya. Kalau ada adiknya, adiknya. Kalau nggak ada adik kakaknya, ya pamannya atau keponakannya yang ada hubungan kekerabatan paling dekat dan punya kemampuan.
Kalau ternyata tidak ada, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sudah bebas. Tidak harus saum karena dia tidak mampu, karena tua atau punya penyakit. Tidak harus fidyah karena tidak memiliki kemampuan. Jangankan untuk fidyah, untuk makan sendiri saja susah. Nah, sekarang kalau ada yang menanggung, umpamanya dia janda ini punya anak-anak, tapi anak-anak lagi sama nggak mampu, pajenggut-jenggut jeung nu dugul. Artinya sama-sama tidak bisa saling menolong. Tapi ada kakaknya tuh. Akhirnya dia ngasih fidyah, membayarkan fidyah adiknya. Boleh nggak fidyah ini disalurkan ke anak-anak dari janda ini? Kalau anaknya memang betul miskin, fakir, tidak mampu, boleh. Ingat, memberi zakat, infak, sedekah, termasuk fidyah, lebih utama kepada kerabat terdekat. Asal fakir, asal miskin, ada dua keutamaan. Keutamaan pertamanya adalah zakat, infak, sedekah, dan fidyahnya itu sendiri. Keutamaan kedua ada nilai silaturahminya. Saudara atau kerabat yang dikasih pasti senang, akhirnya timbul rasa suka, senang, sayang kepada saudaranya. Ya, asal dia benar-benar fakir dan miskin. Jadi kalau kita mau mengeluarkan zakat, infak, sedekah, termasuk fidyah, cari dulu kerabat terdekat yang memang fakir atau miskin, salurkan ke dia. Kalau sudah tersalur masih ada sisa, boleh ke yang lain. Demikianlah aturan di dalam syariat, dilihat dari hubungan yang lebih dekat terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa lagi esok pada salat subuh melanjutkan materi ini. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.